Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu-ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Kita lanjut lagi materi kita yang kemarin. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perlindungan anak. Langkah-langkah pencegahan kekerasan terhadap anak. Ya, langkah-langkah pencegahan kekerasan terhadap anak. Pengertian anak dan hak-hak anak. Nah, ibu-ibu tahu apa itu hak-hak anak? Hak-hak anak di dalam rumah itu seperti apa? Hak anak di dalam rumah itu memberikan mereka kenyamanan di dalam rumah, memberikan mereka kenyamanan di dalam rumah, tidak membentak-bentak mereka, sehingga mereka tidak merasa stres. Karena anak-anak itu kalau dibentak-bentak terus, mereka akan stres dan mereka akan pergi keluar rumah untuk bermain, cari teman, apa segala macam, juga berbuat kekerasan dengan teman. Jadi kita harus hak-hak anak. Jadi kekerasan terhadap anak, itu kekerasan terhadap anak itu sebenarnya tidak diperbolehkan melakukan kekerasan terhadap anak. Karena anak itu adalah amanah dari Tuhan, amanah dari Tuhan, amanah dari Allah untuk dijaga, untuk disayangi, bukan untuk dimarah-marah, bukan untuk dipukul kalau dia salah. Kalau ada salahnya, jangan langsung marah, nggak ada ini, nah, bantu sini nak, ya, diberikan pengertian, diberikan pemahaman, agar mereka tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Selanjutnya, kekerasan terhadap anak. Deteksi dini kekerasan seksual. Ini kekerasan seksual. Ini sering terjadi, kita dengar ya, baik di berita, di kampung-kampung tetangga. Ini kejadian kekerasan seksual ini sering terjadi. Kenapa sampai dibilang kekerasan seksual? Kadang anak sebagian besar itu yang dilakukan oleh ayah itu berumur sekitar 7 tahun atau 8 tahun. Kalau ayah tiri ada di situ, kemudian ibu kandung tidak ada di situ, itu nanti malah mengandung karena mereka hari demi hari mereka melihat itu anak itu tidak ada orang tua perempuan atau tidak ada ibunya di dalam rumah, sudah mulai masuk setan. Jadi untuk menghindari kekerasan seksual itu kita harus apa? Kita harus apa? Memakai pakaian yang sopan. Kalau cuma ayah tiri di rumah, jangan kita tinggal di dalam rumah. Kita harus pergi sama tetangga, karena tidak boleh di dalam rumah itu cuma ada ayah tiri dan anak. Pasti itu lama kelamaan akan timbul nafsunya ayah melihat kita. Pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Ibu tahu anak istimewa itu seperti apa? Jadi ibu-ibu, anak istimewa itu adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus, ya. Anak yang membutuhkan perhatian khusus, mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Anak istimewa itu rentan terhadap kekerasan. Tahu rentan terhadap kekerasan? Dia paling tidak suka itu ada kekerasan. Kalau mama dan papa makin marah di dalam rumah, dia paling tidak mau itu bagian. Atau ada adiknya yang mau dipukul mama atau mau dipukul papa, itu paling dia tidak mau, itu nanti dia rekam terus di otaknya itu. Itulah anak istimewa, sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Nah, contoh-contohnya di keluarga sering melihat dan mendengar jika punya anak istimewa disembunyikan karena menyebabkan
Kadang itu anak istimewa tidak disekolahkan karena begitu dia paling sensitif dengan hal-hal kekerasan. Dia kayak sering kaget. Itu anak istimewa. Anak istimewa itu bukan anak yang pintar, yang super duper pintar, bukan. Anak istimewa itu kayak apa dibilang, kayak itu apa, ayam potong, hatinya ayam potong. begitu dengar pak langsung kaget. Nah, itu anak istimewa. Anak memiliki hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap kehidupan, termasuk tidak memperoleh kekerasan dari siapapun. Hal ini dibuat untuk menyampaikan pembelajaran kepada para orang tua tentang bagaimana melakukan bahan kekerasan terhadap anak sehingga ia akan tumbuh dan berkembang secara wajar. Jadi itu anak di dalam rumah kalau sering mendengar kita sering marah dari suami, anak itu akan stres. Anak itu nanti dia rekam di otaknya, mama dan papa di rumah baku marah terus, mau kemana saya ini? Nah, itu memicu pada kecelakaan nanti. Karena anak stres sudah keluar rumah, apa mungkin balik cari taman, terakhir lantaran dia stres, so tidak konsentrasi di jalan. Jadi kita di dalam rumah itu siapa di dalam rumah tangganya yang tidak mempunyai konflik? Semua orang mempunyai konflik di dalam rumah tangga, tapi jangan diperdengarkan kepada anak, karena itu membuat dia stres, kasihan. Bagaimana kalau anaknya kita orang stres, so jalan-jalan di jalan itu, so ketawa-ketawa sendiri, nanti kita malu sendiri. Paling orang bilang, oh itu didikannya orang tua. Jadi siapa yang di dalam rumah tangga itu tidak punya konflik? Tidak ada orang yang di dalam rumah tangga tidak punya konflik. Semua orang ada konflik di dalam rumah tangga. Tapi kalau kita ada marah dengan suami, panggil dia, jangan kita marah di depannya anak. Kalau ada yang mau dibilang sama suami, jangan dibilang di depannya anak. Nanti suami langsung panas, panggilnya langsung marah. Ini di depan anak. Kalau ada masalah, ada anak di situ bilang, boleh bermain dulu di teras atau masuk ke dalam kamar, baru kita bicara. Jadi biar kuat suara, anak tidak dengar. Begitu ya. Jadi ada dua hal potensi yang dapat dikembangkan. Nah, ada dua hal potensi yang dapat dikembangkan. Sebutkan. Jadi satu, pengembangan potensi yang ada pada anak istimewa membutuhkan motivasi, dukungan, kasih sayang, dan berkat. Anak istimewa membutuhkan motivasi, dukungan, dan kasih sayang. Jadi anak istimewa itu membutuhkan motivasi atau dorongan. Kita harus dorong apa yang dia buat. Kita lihat, oh dia ini hobinya begini. Jangan langsung dibilang, jangan begitu. Jangan. Sebenarnya kita itu sebagai orang tua dilarang mengatakan kepada anak, jangan. Kalau dia berbuat sesuatu, tidak boleh langsung kita bilang, jangan. Nanti anak itu otaknya tidak berkembang. Karena mau pegang ke sana sesuatu, jangan. Mama bilang jangan. Biarkan dia. Kecuali itu yang membahayakan dirinya. Kita awasi dia. Dua, anak istimewa rentan atau mudah mendapatkan kekerasan sehingga perlu dicegah dari kekerasan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, anak istimewa itu jangan diperlihatkan kalau kita ada konflik dengan suami atau konflik dengan tetangga, jangan diperlihatkan sama dia. Dan dia rentan dengan itu. Dia sensitif dengan kekerasan. Ibu-ibu, jadi ibu kalau datang ke rumah, kalau ada konflik dengan suami, jangan diperlihatkan di depan anak, ya. Diayomi anak itu, sayang anak, jangan
ada salah sedikit, kau ini yang begini begini begini. Padahal kita ada stres dengan suami, kita bawa bersama anak. Ada stres dengan orang lain, kita bawa sama anak, lampiasnya. Itu tidak boleh. Nah, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini tentang perlindungan anak. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.